Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala fadilatu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi kitabih Al-Ibda' fi Kamal Asy-Syar'i wa Khatar Al-Ibtida'. Qala rahimahullah, la ulaika alladhina yabtadi'una fi dinillahi ma laysa minhu fil aqidati awil qawli awil amal wa innaka la ta'jabu min qaumin ya'rifuna qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya'lamuna anna qawlahu kullu bid'atin kulliyatun 'ammatun syamilatun masuratun bi aqwa adawati syumuli wal umum kull. Walladhi nataqa bihadhihi al-kulliyah salawatullahi wa salamuhu alayhi ya'lamu madlula hadha al-lafzi wa huwa afsahul khalqi wa ansahul khalqi lil khalqi la yatalaffazu illa bi syai'in yaqsuduhu illa bi syai'in yaqsudu ma'na. Idzan fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qala kullu bid'atin dhalalah kana yadri ma yaqul wa kana yadri ma'na ma yaqul wa qad sadara hadha al-qawl minhu an kamali nushin lil ummah. Wa idza tamma fil kalam hadhihi al-umur thalatha kamalun nushi wal iradati wa kamalul bayani wal fasahah wa kamalul ilmi wal ma'rifah dalla dhalika ala anna al kalam yuradu bihi ma yadullu alayhi min al ma'na. Afa ba'da hadhihi al kulliyah yasihhu an naqsima al bid'ata ila aqsamin thalatha aw ila aqsamin khamsah? Abadan, hadha la yasih. Wa madda'ahu ba'd al ulama min anna hunaka bid'atan hasanah fala takhlu min halaini. Al-ula an la takuna bid'atan lakin yadhunnuha bid'atan. Athaniyah an takuna bid'atan fahiya sayyi'ah lakin la ya'lamu an su'iha. Fa kullu ma du'iya annahu bid'atun hasanah fal jawabu anhu bihadha wa ala hadha فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة لكنه صنع في مصانع النبوة وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. Ini satu pembahasan. Kata beliau rahimahullah, masih menyambung pertanyaan yang lalu, siapakah yang lebih pantas untuk disebut
hamba yang mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang-orang yang menyatakan kami beriman dan membenarkan setiap berita yang sampai kepada kami mendengar dan taat, adapun yang tidak diajarkan dan dibimbingkan kami menahan diri dan tidak melakukannya? Ataukah mereka yang membuat perkara baru di dalam agama ini? Kata beliau rahimahullah, la ulaika alladziina yabtadi'una fi dinillahi ma laysa minhu. Orang-orang yang pantas disebut sebagai hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mereka yang membuat bid'ah dalam agama Allah, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama, fil aqidati awil qawli awil amal, dari segi akidah, ucapan ataupun amalan. Wa innaka la ta'jabu, dan sesungguhnya engkau akan heran, min qaumin ya'rifuna qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau heran, tentu akan heran, merasa heran kepada sekelompok orang yang telah mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguh setiap amalan yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu pasti neraka tempatnya. Wa ya'lamuna anna qaulahu kullu bid'atin, mereka juga mengerti bahwa sabda Nabi alaihi salam, setiap bid'ah kulliyatun amatun syamilah. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini sifatnya kulliyah, menyeluruh, ammah, merata, syamilah, mencakup, masuratun bi aqwa adawati syumuli wal umum, mempergunakan adat syumul dan umum yang paling kuat, kalimat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan keumuman serta cakupannya yang menyeluruh, yaitu lafaz kullu, segala sesuatu, semuanya tanpa terkecuali. Walladzi nafaqa bihadhihi al-kulliyah salawatullahi wa salamuhu alaihi, yang mengucapkan kalimat-kalimat ini adalah Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya'lamu madlula hadzal lafzi, beliau mengerti dan memahami makna yang terkandung di dalam lafaz ini, kullu bid'atin dhalalah. Nabi alaihi salatu wasallam mengerti dan memahami kandungan dari susunan kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa huwa afsahul khalqi, ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling fasih. Wa ansahul khalqi lil khalqi, beliau adalah hamba yang paling tinggi dan paling besar semangatnya untuk memberikan nasihat kepada makhluk. La yatalaffadhu illa bi syai'in yaqsudu makna, tidak mungkin Nabi berkata-kata, tidak mungkin Nabi berucap kecuali sabda beliau alaihi salatu wasallam memang dimaukan maknanya. Tidak mungkin Nabi berbicara begitu saja. Pasti setiap sabda dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam memang beliau inginkan makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Idzan, kalau begitu, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala kullu bid'atin dhalalah, kalau begitu pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan, kana yadri ma yaqul, beliau memahami apa yang beliau sampaikan.
wa kana yadri ma'na ma yaqul, dan beliau memahami makna dari apa yang beliau sampaikan. Wa qad sadara hadzal qaul minhu, dan kalimat-kalimat seperti ini muncul dan bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW, an kamali nushin lil ummah, berdasarkan kesempurnaan nasihat untuk umat ini. Wa idza tamma fil kalami hadhihi al umur thalatha, kalau memang terpenuhi dalam susunan kalimat 3 hal ini, yaitu kamalun nushi wal iradah, nah, maksud dan tujuan yang sempurna, wa kamalul bayani wal fasahah, keterangan dan kefasihan yang sempurna, wa kamalul ilmi wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan yang sempurna, dalla dzalika ala anna al-kalam yuradu bihi ma yadullu alaihi minal ma'na. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut memang ditujukan, dimaksudkan pada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin mengucapkan kata-kata tanpa beliau inginkan maknanya. Hanya sekedar di bibir saja itu tidak mungkin. Apalagi Nabi Muhammad SAW punya 3 kriteria. Nah, keinginan yang kuat, semangatnya kuat, kemampuan di dalam berbahasa tinggi dan sempurna. Yang beliau sampaikan pun dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. 3 kriteria. Nah, itu ada semua pada Nabi alaihi salatu wassalam. Afa ba'da hadhihi al-kulliyah, apakah setelah kita mengerti bahwa sabda Nabi Muhammad SAW ini sifatnya kulliyah, mencakup, menyeluruh, yasihu an naqsimal bid'ata ila aqsamin thalatha, apakah bisa dibenarkan apabila kita mengkelompokkan bid'ah itu menjadi 3 kelompok, kita klasifikasikan bid'ah itu menjadi 3 klasifikasi, au ila aqsamin khamsah, atau bahkan menjadi 5 kelompok, 5 klasifikasi. Ada yang bid'ah wajibah, ada yang bid'ah mustahabbah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, ataukah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Nah, apa mungkin, apa bisa dibenarkan kita membagi bid'ah itu bermacam-macam? Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kata beliau, abadan hadza la yasih, selamanya tidak mungkin ini bisa dibenarkan. Wa madda'ahu ba'dul ulama, adapun beberapa hal yang dinilai oleh sebagian ulama, min anna hunaka bid'atan hasanah, bahwa di sana ada bentuk-bentuk bid'ah hasanah itu. Fala takhlu min halain, maka anggapan itu muncul dan tidak akan terlepas dari 2 kemungkinan. Yang pertama, anna takuna bid'atan lakin yadhunnuha bid'atan, amalan itu sesungguhnya bukan bid'ah tetapi dianggap bid'ah. Amalan itu bukan bid'ah, ajaran Nabi, ajaran Islam, tetapi dianggap bid'ah. Seperti yang mereka pahami, dan itu akan dibahas nantinya dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Padahal sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini terkait dengan anjuran dari Nabi untuk bersedekah. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam memompa semangat para sahabat untuk bersedekah, para sahabat segera pulang masing-masing ke rumah. Kemudian mereka segera melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama kali di antara mereka memberikannya, kemudian disusul yang lain berikutnya terus. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa memberi contoh dengan contoh yang baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Sedekah
bukan bid'ah. Itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi sahabat itulah yang berikan contoh terdepan. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, an takuna bid'atan fahiya sayyi'ah lakin la ya'lamu an su'iha. Kemungkinan kedua, amalan itu memang bid'ah dan bid'ahnya sayyi'ah, jelek, buruk, namun dia tidak mengerti dari sisi mana kejelekannya. Dianggap baik padahal jelek. Kata beliau, fa kullu ma du'iya annahu bid'atun hasanah, maka setiap amalan yang diaku dan dinilai sebagai bid'ah hasanah, fal jawabu anhu bihadza, maka jawabannya satu dari dua kemungkinan ini. Oh ya, betul. Nah, amalan ini benar. Nah, tetapi ini bukan bid'ah. Ini ajaran Islam. Dalilnya ini. Jangan dianggap bid'ah. Ini ajaran Islam. Nah, atau yang kedua, ya ini bid'ah memang. Tidak ada ajarannya di dalam Islam. Ini jelek. Sisi jeleknya ini dan seterusnya. Kata beliau, wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fala madkhala li ahlil bid'ah, maka tidak ada lagi celah bagi ahlul bid'ah fi an yaj'alu min bid'ahihim bid'atan hasanah. Tidak ada celah bagi ahlul bid'ah untuk menjadikan beberapa perkara bid'ah mereka menjadi bid'ah hasanah. Tidak mungkin, tidak ada celah lagi. Wa fi yadina hadha sayfus sarim, sementara di genggaman tangan kita ada pedang tajam ini min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata Syekh, ini adalah pedang tajam. Inna hadha sayfas sarima, sesungguhnya pedang tajam ini innama suni'a fi masani'in nubuwati war risalah, dibuat, diproduksi dari sumber nubuwah dan sumber risalah. Innahu lam yusna' fi masani'a mutaribah, pedang tajam ini bukan berasal dan bersumber dari sumber yang goyang, tidak kuat. Lakinnahu suni'a fi masani'in nubuwah, namun pedang ini bersumber dari sumber-sumber kenabian. Wasaghahu Nabi alaihi wasallam hadhihi siyaghatal balighah, dan kemudian diperindah dan diperhias oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan hiasan yang begitu mendalam. Fala yumkinu liman biyadihi mithlu hadha as-sayf as-sarim, maka tidak mungkin bagi seorang hamba yang telah memiliki pedang tajam ini di tangannya, an yuqabilahu ahadun bi bid'atin, dilawan oleh orang dengan mengatakan bid'ah, yaqulu innaha hasanah, bid'ah ini hasanah, bid'ah ini baik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah, sementara Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi alasan apapun yang digunakan oleh ahlul bid'ah, maka alasan-alasan itu pasti akan kalah dan tunduk di bawah pedang yang kita punya, pedang dari Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu bab atau satu judul tersendiri. Baik, kita kembali pada halaman yang ke-13, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis ini berasal dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini berasal dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Irbad, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatil ghadati mau'izatan balighah zarifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Kata Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah memberikan mau'izah kepada kami selepas salat subuh, mau'izah yang menyentuh, membuat air mata bercucur, hati pun bergetar. Faqala rajulun min ashabihi, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Salah seorang sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah,
seolah-olah mau'izah kali ini adalah mau'izah dari seseorang yang akan berpisah dan meninggalkan kami. Faqala fadzakara, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyiyya, meskipun pemimpin dan penguasa kalian adalah budak dari Habasyah. Perintah dari Nabi bagi kita kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah dan penguasa, meskipun pemerintah dan penguasa itu dipilih dan diangkat tidak melalui prosedur Islam. Nah, sebagian ahlul bid'ah seperti orang-orang Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Al-Khawarij, dan yang sejalan dengan mereka, menempatkan posisi salafiyin dalam posisi yang salah. Mereka menuduh salafiyin tidak konsisten di dalam berpendapat dan berprinsip. Mereka katakan salafi itu pendapatnya pemilu tidak boleh, demokrasi ajaran kekufuran. Tetapi kenapa presiden dan kepala negara yang dipilih dari proses dan mekanisme kekufuran itu ditaati dan diikuti? Nah, syubhat seperti ini sering disebarkan. Berarti salafi tidak konsisten. Katanya pemilu demokrasi ajaran kafir, ajaran kekufuran. Tetapi kenapa presiden sekarang SBY justru ditaati, tidak ditentang? Bukankah presiden ini muncul dan lahir dari mekanisme kekufuran seperti ini? Jawabannya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agama ini bukan dibangun di atas akal dan perasaan. Agama ini tidak sekedar logika-logikaan, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wajib mendengar, wajib taat. Wa in kana 'abdan habasyiyya, meskipun pemimpin dan penguasa kalian itu seorang budak Habasyah. Di dalam mekanisme pemilihan pemimpin di dalam Islam, budak tidak berhak untuk dipilih. Yang berhak dan mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai pemimpin adalah al-hur, al-ahrar, orang-orang yang merdeka, bebas. Budak tidak boleh, apalagi Habasyiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis as-sahihain, kata Nabi, wa in kana ajda, meskipun telinganya cacat harus ditaati. Meskipun telinganya cacat. Padahal dalam mekanisme pemilihan pemimpin di dalam Islam, salah satu syarat pemimpin dan penguasa itu diangkat harus sempurna fisiknya. Tidak boleh orang cacat kemudian diangkat sebagai pemimpin. Tanggung jawabnya besar, sehingga tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin tidak akan terlaksana dengan baik apabila secara fisik saja dia tidak mampu. Namun Nabi alaihi salatu wasallam tetap perintahkan kepada kita untuk taat mendengar. Kita kembalikan kepada dalil. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam mau'izah tersebut, fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang masih hidup dan diberi umur panjang, pasti akan melihat dan menyaksikan perselisihan itu banyak sekali terjadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Apabila terjadi semua itu, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka berhati-hatilah kalian, waspada dari perkara-perkara yang baru. Sungguh setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Silsilatus Shahihah jilid 6 halaman 526, beliau berbicara panjang tentang hadis ini. Setelah beliau bawakan para ulama yang meriwayatkan hadis ini, Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lain, Al-Imam At-Tabrani.
dan para ulama yang lain yang mengeluarkan hadis ini. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kata beliau rahimahullah, wal haditsu minal ahaditsil hammati allati tahubbul muslimina ala tamassuki bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-arba'ati wa man sara siratahum. Hadis di atas termasuk hadis-hadis yang sangat penting kedudukannya. Hadis yang mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wa man sara siratahum, dan siapa saja yang berjalan melangkah mengikuti langkah-langkah mereka. Wa nahyi an kulli bid'atin. Hadis ini juga menjelaskan tentang larangan dari setiap perkara bid'ah. Wa annaha dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Dan setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang dan menilainya hasanah. Kama sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana sahih pernyataan seperti ini datang dari Ibnu Umar. Sebelum bermunculan mereka yang membagi bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sudah menyampaikannya kepada kita. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat yang sahih mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang dan dilihat orang bagus dan hasanah. Artinya beliau dengan ketajaman berpikir dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sudah memberikan jalan dan bimbingan kepada kita. Akan muncul anggapan-anggapan bahwa bid'ah ini hasanah, bid'ah ini bagus. Nah, kata beliau selanjutnya, wal ahaditsu fin nahyi an dzalika katsiratun ma'rufah. Hadis-hadis yang melarang tentang bid'ah itu sangat banyak, ma'rufah, dan sudah kita kenal ma'ruf. Wa ma'a dzalika faqad insarafa anha jamaahirul muslimin al-yaum. Tetapi sangat disayangkan sekali meskipun hadis-hadis yang melarang tentang bid'ah itu begitu banyak, tetapi jamaahirul muslimin al-yaum, mayoritas kaum muslimin hari ini berpaling dan meninggalkan hadis-hadis tersebut. La farqa fi dzalika bainal 'ammati wal khassah. Sudah tidak bisa lagi dibedakan dalam hal ini antara orang yang awam maupun orang yang punya kedudukan dalam agama. Seolah-olah mereka tidak mengerti dan tidak memahami hadis ini. Allahumma illal qalil minhum, ya Allah, kata Syekh Al-Albani, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Bal innal katsirina minhum la ya'udduna al-bahtha fi dzalika min tawafuhil umur. Bahkan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membahas masalah ini, masalah bid'ah, itu min tawafuhil umur, termasuk perkara yang sangat bodoh. Zaman begini kok bahas bid'ah. Wa anal khawdha fi tamyiz sunnati 'anil bid'ati yuthiru fitnah. Mereka beranggapan bahwa ketika kita membahas agama untuk membedakan ini yang sunnah, ini yang bid'ah, menurut mereka yuthiru fitnah, ini akan menimbulkan fitnah. Wa yufarriqul kalimah, akan memecah belah kalimat, memecah belah persatuan kaum muslimin. Sekarang yang dibutuhkan adalah persatuan umat Islam. Sekarang ini umat Islam sedang terpuruk, mundur ke belakang. Padahal musuh-musuh Islam telah mereka bersatu padu. Lihat mereka begini. Sementara kita, apakah masih dalam keadaan tercerai-berai seperti ini? Nah, kaum muslimin di berbagai tempat dirusak dan dibeli akidah mereka, diserang dari sisi ekonomi, pertahanan dan keamanan. Apakah kemudian kita biarkan umat Islam dalam keadaan terpecah belah seperti ini? Bersatulah wahai umat Islam. Nah, carilah persesuaian, tinggalkan perbedaan-perbedaan itu. Yang penting kita menjadi satu. Ini ucapan mereka. Nah, karena membahas tentang bid'ah, tauhid, itu hanya akan semakin memperpuruk kaum muslimin. Padahal yang mengucapkannya Nabi alaihi salatu wassalam.
Kata beliau rahimahullah, wa yansahuna bitarki dzalika kulli. Bahkan mereka menganjurkan agar kita meninggalkan pembahasan seperti ini. Wa tarkil munasahati fi kulli ma huwa mukhtalafun fihi. Mereka juga meminta kepada kita untuk tidak bermunasahah, berdiskusi, berbicara secara terbuka dengan landasan ilmiah dan dalil. Mereka minta untuk kita tidak melakukannya. Nasina au mutanasin, entah karena mereka lupa atau pura-pura lupa, anna minal mukhtalafa fihi baina ahli sunnati wa ahli bid'ah kalimatut tauhid. Tidak tahu mereka itu lupa atau pura-pura lupa bahwa di antara perkara yang diperselisihkan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah justru kalimat tauhid itu sendiri. Kan berbeda makna dan definisi tauhid menurut ahlu sunnah dengan tauhid yang dipahami oleh orang-orang ikhwan muslimin Hizbut Tahrir, bahwa tauhid itu adalah tauhid hakimiyah. Demikian juga tentu berbeda pengertian tauhid menurut ahlu sunnah dan tauhid menurut Jama'atut Tabligh. Tauhid menurut ahlu sunnah dengan sufiyah kan berbeda. Apa kemudian kita biarkan pembahasan seperti ini? Fahum la yafhamuna minha wujuba tauhidillahi fil ibadah. Padahal mereka, orang-orang tadi, tidak memahami hal-hal yang wajib berkenaan dengan tauhidullah di dalam beribadah. Wa annahu la yajuzu tawajjuhu ila ghairihi ta'ala bi syai'in minha. Tidak boleh kita mengarahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah, kal istighatsati wal isti'anati bil mauta minal awliya'i was salihin. Seperti beristighatsah, meminta bantuan kepada para wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Apakah rela kita sejalan, satu atap, satu payung, satu visi dan misi, duduk bersama, memperjuangkan Islam bersama-sama dengan orang-orang yang saat itu sebelum dia berangkat untuk rapat, sebelum mereka berangkat untuk berdiskusi dengan kita, mampir sebentar ke kuburnya Mbah Priok. Apakah rela kita duduk semeja dengan mereka? Duduk semeja dengan orang-orang yang tidak menyerahkan ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikatakan tokoh, ormas ini, ormas itu, tidak boleh ini dilakukan. Persatuan harus mencari kata sepakat di antara kaum muslimin, itu wajib. Tetapi kita pun harus sepakat bahwa persatuan itu dibangun di atas apa? Kata sepakat bagi kaum muslimin itu berdasarkan apa? Harus dicari titik samanya. Kalau persatuan itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman salafus saleh, mari kita sejalan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, tidak sesuai pemahaman salafus saleh, kita tinggalkan. Siap? Mari kita sejalan. Kalau tidak siap dari awal, kita berpisah dari sekarang. Jalanmu dan jalanku berbeda. Kata beliau rahimahullah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan bahwa perbuatan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Kata beliau selanjutnya, tanbih, hadzal hadits sahih mimma dha'afahu al-mad'u Hassan Abdul Mannan. Hadis sahih semacam ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari puluhan jalur, bukan hanya satu jalur, puluhan bahkan ratusan jalur. Ini ternyata didhaifkan secara paksa oleh orang yang menyebut dirinya Hassan Abdul Mannan. Ma'attifaqil huffaz qadiman wa hadithan ala tashihi. Padahal ahlul huffaz, ahlul hadith dulu dan sekarang sepakat ala tashihi, sepakat bahwa hadis ini sahih. Dha'afahu min jami'i turuqih. Orang ini yang bernama Hassan Abdul Mannan menganggap riwayat hadis di atas itu dhaif dari seluruh dan tiap-tiap jalur periwayatannya. Terlalu dipaksa, maksa. Ma'anna ba'daha hasanun wa ba'daha sahih. Padahal sebagian jalur periwayatan itu hukumnya hasan,
Sebagian besar yang lain hukumnya sahih, kama bayyantuhu fi ghairi ma mawdhi'in, sebagaimana yang telah saya jelaskan bukan dalam satu tempat saja. Wasairu turukihi taziduhu quwwatan ala quwwatin, dan semua jalur periwayatan itu saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Wa ma'a annahu at'aba nafsahu katsiran fi tatabbu'i turukihi wa takallafa takallufan shadida fi tad'ifi mufradatihi, walakinnahu fi nihayati matafihi hadama julla ma banahu biyadihi. Aneh, kata beliau, Syekh Al-Albani, kata beliau, Hasan Abdul Manan ini sudah capek memaksakan diri untuk mengumpulkan setiap jalur periwayatannya, melakukan takalluf, memberat-beratkan diri secara berlebihan untuk berusaha membaifkan setiap kata yang terdapat di dalam hadis tadi. Walakinnahum fi nihayati matafih, tetapi akhir dari usahanya, akhir dari petualangannya, hadama julla ma banahu biyadi, dia hancurkan sendiri bangunan yang telah dia bangun dengan tangannya sendiri. Wasahhahal hadits li syawahidihi, akhirnya dia sahihkan juga hadis tersebut. Mustathnayan aqalla faqaratihi, tetapi ada yang dikecualikan bagi dia, beberapa kalimat itu tidak disahihkan, seperti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin ba'di, wa dzalika fi akhir kutaibihi alladhi sammahu hiwarun ma'a Syekh Al-Albani. Nah, semula orang ini berusaha membaifkan, tapi pada akhirnya dalam salah satu tulisan kecilnya di akhir pembahasan, tulisan itu dia sebut dengan hiwarun ma'a Syekh Al-Albani, nah, diskusi bersama Syekh Al-Albani, ternyata dia sahihkan juga hadis tersebut. Wa ma'anahu lam yakun fihi sadiqan wa munsifa, padahal dia dalam pembahasannya tidak jujur dan tidak adil. Faqad kana yudallisu 'alal qurra wa yaktumul haqa'iq, dia berusaha melakukan tadlis, menutupi, ada sesuatu yang ditutupi bagi para pembaca, ada hakikat dan kebenaran yang berusaha dia samarkan. Wa yat'anu fil huffadil masyhurin, dia cela para ulama hadis, ahli huffaz yang terkenal. Wa yarmihim bitasahul wa taqlid, dia tuduh para ulama hadis terlalu bermudah-mudahan dan bertaklid. Ila ghairi dzalika minal makhazil lati la majal an li bayaniha, dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan rendah lainnya yang tidak perlu dijelaskan di sini. Nah, wala siyama waqad qumtu bi syai'in min dzalika bi raddil jadid 'alaih, lebih-lebih lagi saya sendiri itu telah melakukan bantahan terbaru bagi orang ini, Hasan Abdul Mannan, mutatabi'an tad'ifahu lil ahadits sahihah. Saya periksa kembali usaha-usaha dia yang ingin mendhaifkan hadis-hadis sahih allati ihtajja biha al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Ighatsatul Lahafan. Hadis-hadis sahih yang dijadikan hujjah oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, alladzi qama al-madhkur bi tab'ihi wa takhrij ahadithihi. Orang ini Hasan Abdul Mannan, dia mencetak ulang kitab Ighatsatul Lahafan dan diberikan takhrij, tetapi kata beliau fa'afsadahu ayyuma ifsad, dia rusak pembahasan itu serusak-rusaknya. Nah, maka kesimpulannya, ikhwati fillah barakallahu fiikum, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita tidak perlu ragu ketika membaca, mendengar ada keterangan bahwa sebagian ulama membaifkannya, karena ternyata mereka yang berusaha membaifkannya tidak jujur, nah, dan terlalu memaksakan diri, terlalu dibuat-buat. Maka kita kembali kepada keyakinan kita bahwa hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap sesat itu adalah, setiap bid'ah adalah kesesatan, merupakan hadis yang sahih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Lafaz ini adalah lafzun kulliyun amatun syamilah.
Kata-kata seperti ini susunannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu susunan kata yang memberikan makna menyeluruh, merata, mencakup segala sesuatunya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tidak ada yang dikhususkan. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada yang dikhususkan dan tidak ada yang dikecualikan. Dan sabda Nabi SAW ini mirip dengan sabda Nabi yang lain, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu dinamakan khamr. Tidak ada yang dikhususkan. Tidak ada yang dikhususkan. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika membahas hadis ini, qauluhu kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, min jawami'il kalim. Ini termasuk jawami'ul kalim yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Jawami'ul kalim itu adalah susunan kalimat yang singkat tetapi padat, mengandung makna yang dalam dan menyeluruh. Kata beliau selanjutnya, la yakhruju anhu syai'un. Tidak ada satupun yang keluar dari keumuman ini. Tidak ada yang dikhususkan. Wa huwa aslun 'azimun min usuluddin. Dan ini hadis ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini merupakan aslun 'azim min usuluddin, termasuk pondasi kuat, salah satu pondasi kuat dari pondasi-pondasi agama Islam. Wa huwa syabihun biqauli man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini mirip dengan sabda beliau yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru, muhdats dalam agama ini, sesuatu yang tidak termasuk bagiannya, maka raddun, tertolak. Fakullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun wad-dinu bari'un minhu. Maka segala sesuatu, setiap perkara, setiap orang yang membuat perkara baru lalu dia nisbatkan perkara itu kepada agama, padahal tidak ada dasarnya sama sekali dari agama ini, maka hal itu adalah sesat dan agama kita berlepas darinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan tentang sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau, hadhihi qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha. Sabda Nabi Muhammad SAW ini adalah kaidah syar'iyyah yang sifatnya kulliyah, menyeluruh, bimantuqiha wa mafhumiha, secara mantuk maupun secara mafhum. Secara mantuk maupun secara mafhum. Nah, ini adalah ucapan beberapa para ulama kita tentang sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ini kalau kita lihat dari susunan kata kullu bid'atin dhalalah, marilah kita melihat kepada siapa yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Yang mengucapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang memenuhi 3 kriteria, yaitu kamalul nushi wal iradah, kamalul bayani wal fasaha, kamalul ilmi wal ma'rifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sampai pada tingkatan sempurna di dalam semangat dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada umat. Beliau adalah orang yang mencapai taraf kesempurnaan untuk menjelaskan dan kekuatan kefasihan. Nabi alaihi salatu wasallam juga mencapai tataran tertinggi di dalam hal ilmu dan pengetahuan. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga tidak mungkin setiap kata yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam terucap begitu saja. Itu tidak mungkin. Yang pasti sabda Nabi Muhammad SAW itu pasti mengandung makna, dan Nabi pun mengerti makna yang terkandung dalam setiap sabda beliau,
dan makna itu memang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kullu bid'atin dhalalah, kulliyah, syamilah, ammah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kalau sudah jelas pembahasannya seperti ini, apakah mungkin kita sekarang ini mengatakan oh tidak semua bid'ah itu sesat? Padahal Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Apakah mungkin kita katakan oh tidak? Nah, bid'ah itu ada macam-macam. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Bid'ah itu ada yang hasanah, bid'ah itu ada yang sayyi'ah. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang menyatakan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pada saat membaca, mendengar sebuah keterangan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 3, menjadi 2, menjadi 5, maka hadza khata'. Keterangan itu salah. Hatta wa in qalahu alimun jalilun kabir. Meskipun yang menyampaikan keterangan itu adalah seorang alim, setinggi apapun kedudukannya, orang yang kita hormati, sekalipun seperti itu, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam huwal hakimu ala kulli man yatakallam. Tetapi yang betul-betul dan berhak menjadi seorang hakim yang menentukan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi hasanah, sayyi'ah, bid'ah itu menjadi 5 macam, seolah-olah dia mengatakan ya Rasulullah tidak seperti yang Anda sebutkan. Seakan-akan dia mengatakan itu tidak benar wahai Nabi, bid'ah semua itu sesat, itu tidak benar. Yang benar itu bid'ah terbagi ini dan itu. Secara tidak langsung dia telah menyatakan seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu bingung. Loh, betul ya? Kok saya baca salah satu buku artikel edaran yang ditulis oleh kalangan sufi ya, ternyata ada ulama juga yang mengatakan bid'ah itu terbagi-bagi. Ini ulama A, ulama fulani, ulama alan. Sebagai seorang salafi tidak bingung. Kita kan dari awal sudah dididik bahwa prinsip Islam itu dibangun di atas Al-Quran Sunnah, di atas dalil. Kita tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Jangankan ulama, nah, sahabat yang paling mulia saja, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan siapa saja selain Nabi alaihi salatu wasalam, yukhadhu qawluhu wa yurad, bisa diambil dan bisa ditinggalkan, bisa ditolak. Kenapa bingung? Nah, tidak usah goyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika ditanya, hal kullu bid'atin hasanat aw qabihat dhalalatun li umumil hadits am tanqasimu ala aqsamis syariah? Nah, apakah setiap bid'ah itu bagi yang hasanah maupun yang sayyi'ah sesat memang berdasarkan umuman hadis, ataukah bid'ah itu terbagi menjadi beberapa jenis? Fa ajaba rahimahullah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjawab, sesungguhnya inna qaula Nabi alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dhalalatun mahmulun indal ulama ala umumi. Beliau menjawab bahwa sabda Nabi alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, menurut para ulama, difahami para ulama ala umumihi, dalam lingkaran keumumannya. La yustathna minhu syai'un albattah. Tidak ada satupun dan sedikit pun yang dikecualikan, sama sekali tidak ada. Walaysa fiha ma huwa hasanun aslan, dan tidak ada satupun bid'ah itu yang baik dari asalnya. Idla hasana illa ma hasanahu syar'u, karena tidak ada yang namanya kebaikan itu kecuali yang dinyatakan syariat baik. Wala qabiha illa ma qabbahahu asy-syar'u, dan tidak ada keburukan kecuali yang dinilai buruk oleh syariat. Fal aqlu la yuhassin wa la yuqabbih. Akal manusia tidak mampu menentukan ini baik dan ini buruk secara tersendiri dan terpisah. Itu tidak mungkin.
Wa inna ma yaqulu bi tahsinil aqli wa takbihi ahlul balal. Yang menyatakan akal itu bisa menentukan baik dan buruk dalam beragama, ahlul balal hanyalah orang-orang yang tersesat saja. Qala Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi dalam kesempatan yang lain mengatakan, inna hadza taksim al-bid'ati khamsatu aqsam. Sesungguhnya klasifikasi bid'ah seperti ini menjadi 5. Amrun mukhtara, perkara yang diada-adakan, dibuat-buat. Nah, subhanallah ya ikhwan. Sebagian penulis NU, anak-anak muda di antara mereka, meskipun kita juga semua masih banyak yang muda, artinya yang baru-baru di antara mereka. Saya pernah membaca, dia menukilkan ucapan Al-Imam Syatibi rahimahullah bahwa bid'ah itu terbagi 5. Bid'ah wajibah, mustahabbah, mubahah sesuai aksam syariat, mubahah, makruhah, muharramah. Dinukilkan ini ucapan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam atau Al-Muwafaqat. Dinukil. Orang yang baca bingung, Imam Syatibi, ulama kita, ulama sunnah seperti ini. Padahal dipenggal. Imam Syatibi sedang menghikayatkan, bukan pendapatnya Imam Syatibi, bukan. Tapi Imam Syatibi sedang bercerita. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi 1, 2, 3, 4, 5. Orang sedang bercerita, paham nggak maksud saya? Nah, Imam Syatibi sedang bercerita tentang mereka yang mengatakan bid'ah itu menjadi 5. Tapi hikayat Imam Syatibi ini diambil, dipenggal, hilangkan awalnya, dihilangkan akhirnya, dinyatakan nih Imam Syatibi mengatakan seperti ini. Nah, padahal Imam Syatibi dalam kitab itu juga sedang menghikayatkan, menceritakan, menukil. Setelah nukilannya memang panjang. Jadi kalau tidak dibaca secara menyeluruh, seolah-olah Imam Syatibi memang berpendapat seperti itu. Padahal beliau sedang berbicara panjang lebar terus. Begitu. Kalau melihatnya cuma 1-2 halaman, kaget, Imam Syatibi seperti ini. Padahal tidak. Padahal pada pembahasan yang berikutnya, kata Imam Syatibi, amrun mukhtara, membagi dan mengklasifikasi bid'ah itu menjadi 5. Amrun mukhtara, perkara yang baru dan diada-adakan. La yadullu alaihi dalilun syar'i, tidak ada satupun dalil syar'i yang mendukungnya. Bal huwa fi nafsihi mutadafi'un, bahkan klasifikasi seperti ini sudah kontradiktif sifatnya, satu sama lain saling berbenturan. Kenapa? Li'anna min haqiqatil bid'ati an la yadulla alaiha dalilun syar'i, karena hakikat bid'ah itu tidak ada dukungan dari dalil syar'i. La min nususi syar'i wala min qawaidih, tidak secara nas juga tidak secara kaidah. Idh law kana hunalika ma yadullu min asy-syar'i ala wujubin aw nadabin aw ibahah lama kana thammata bid'ah. Karena kalau itu ditunjukkan secara syar'i, wajib, mustahabbah, mubah, maka tidak ada bid'ah di sana. Wa kana al-'amalu dakhilan fi umumil a'malil ma'mur biha aw al-mukhayyar fiha. Sehingga amalan itu pada akhirnya masuk dalam keumuman amal yang diperintahkan atau kita yang diberikan pilihan untuk mengamalkan ataukah tidak. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Syatibi rahimallahu taala. Tidak malu ya. Enggak malu menisbatkan satu pendapat kepada seorang ulama padahal ulama tersebut berlepas diri. Nah, wallahu al-musta'an. Nah, maka kata beliau rahimahullahu taala, nah, kalau kita ingin menilai semua perilaku bid'ah, keyakinan dan ucapan bid'ah itu tidak akan lepas dari 2 hal. Tidak akan terlepas dari 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, amalan itu dianggap bid'ah padahal tidak. Amalan itu dianggap bid'ah padahal tidak. Yang kedua, amalan itu memang bid'ah, jelek, tetapi orang yang melakukannya tidak memahami dan tidak mengerti dari sisi mana kejelekannya. Nah, dari sisi mana kejelekannya? Saya berikan contoh sebuah riwayat dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Salamah bin Kuhail an Abi. Nah, dari Salamah bin Kuhail, dari Kuhail beliau bercerita, kunna julusan bi babi Abdullah bin Mas'udin ba'da salatil ghadah ba'da tulu'il fajri. Kami pernah duduk-duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud setelah salat
fajar. Fa bainama nahnu julus, pada saat kami duduk-duduk saat itu, idza Abu Musa al-Asy'ari, datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Hadis yang sudah masyhur. Faqala akhraja Abu Abdurrahman? Qulna la. Abu Musa bertanya, apakah Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud sudah keluar? Kami jawab, belum. Thumma qa'ada hatta kharaja Ibnu Mas'ud, falamma kharaja iktatafnahu. Kemudian Abu Musa duduk, setelah Ibnu Mas'ud keluar kami pun menyertainya, kanan dan kiri. Faqala Abu Musa Aba Abdurrahman, kata Abu Musa, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu fil masjid syai'an ankartuhu wa lam ara, walhamdulillahi illa khaira. Kata Abu Musa, wahai Ibnu Mas'ud, tadi saya melihat ada sesuatu dilakukan di sebuah masjid, saya mengingkarinya, saya melihatnya aneh dan asing. Tetapi alhamdulillah saya tidak melihatnya kecuali yang baik saja. Qala madza ra'aita? Kata Ibnu Mas'ud, apa yang kamu lihat? Qala in ishta fasatarahu. Kalau kamu masih berumur panjang, engkau akan lihat sendiri nantinya ke masjid. Ra'aitu qauman hilakan yaqulu wahidu minhum sabbihu mi'ah fayakhuduna mi'ata hasatin thumma yaquluna hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'atan thumma yaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Saya tadi melihat sekelompok orang membuat halaqah-halaqah, kemudian pemimpin di antara mereka mengatakan, ayo bertasbih 100 kali. Mereka mengambil 100 kerikil. Nah, kemudian mereka katakan bertahlil la ilaha illallah 100 kali. Mereka bertahlil 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan la ilaha illallah, satu kerikil dipindahkan dari kanan ke kiri. La ilaha illallah terus sampai 100 kali. Nah. Faqala Ibnu Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa ana dhaminun lahum. Kata Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa, mengapa engkau tidak perintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung kesalahan yang mereka perbuat? Saya akan jamin mereka. Thumma raja'a ila baitihi fatalattama wa dakhala alaihim. Kemudian Ibnu Mas'ud pulang kembali ke rumah. Nah, kemudian beliau menggunakan tutup wajah lalu menemui mereka yang sedang membuat halaqah-halaqah itu. Nah, ternyata orang-orang itu persis seperti yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Mereka membuat kelompok-kelompok, nah, berzikir bersama-sama dipimpin oleh satu orang bersama-sama. Nah, kata Ibnu Mas'ud, laqad sabaqtum ashaba Muhammadin ilma. Sindiran, tetapi sekaligus pendidikan dan tarbiyah. Kata Ibnu Mas'ud, laqad sabaqtum ashaba Muhammadin ilma. Ternyata ilmu kalian itu sudah melampaui para sahabat Nabi rupanya. Ini kan sindiran ya, bukan sindiran halus, kencang seperti ini. Oh, ternyata kalian lebih berilmu daripada para sahabat Nabi. Fakashafa an wajhi. Setelah Ibnu Mas'ud membuka tutup wajah. Wa qala ana Abdullah bin Mas'ud. Saya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kesombongan ini, bukan bentuk sombong, tetapi untuk menjelaskan siapa yang sedang berbicara itu. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian sahabat yang lain, seperti Ibnu Mas'ud, ya kan? Seperti Ibnu Abbas, afwan. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan sekelompok orang-orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Ji'tu min indi ashabi Rasulullah. Saya ini datang dan diutus oleh para sahabat Nabi. Gak bisa dibedakan kalian dengan mereka, sudah kalah posisi. Maksudnya begitu. Kata Ibnu Mas'ud, ana Abdullah bin Mas'ud sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada taf'alun? Apa yang sedang kalian kerjakan ini? Kalau ya Abu Abdurrahman usabbih. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini sedang bertasbih, berdoa, berzikir. Bagus kan berzikir, berdoa itu? Kami sedang selawatan ini. Salatullah, salamun kan gitu. Sedang selawatan kok dilarang selawatan. Insyaallah enggak cinta Nabi, enggak cinta Rasul, enggak cinta Rasul. Seolah-olah baik. Musabbih ya Abu Abdurrahman. Qala taf'aluna syai'an ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ashabuh. Kata Ibnu Mas'ud, kalian mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi dan para sahabatnya. Qalu ya Abu Abdurrahman wallahi ma nuridu ilal khair. Lihat alasan mereka, wahai Abu Abdurrahman bin Mas'ud, demi Allah kami tidak punya tujuan, tidak ada tujuan kami kecuali tujuan yang baik.
Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi la yablughu. Kata Ibnu Mas'ud, alangkah banyaknya yang punya niat baik tetapi tidak